Hello dunia, apa kabar kawan-kawan sekalian? Kembali lagi bersama MW Channel. Pada kali ini kita akan membahas serial yang berjudul The Mentalist. Serial yang awal diproduksi di tahun 2008 dan diproduserin oleh pemeran utamanya Simon Baker. Menceritakan seorang mantan cenayang bernama Patrick Jane yang mengalami tragedi kejam saat istri dan anaknya harus tewas oleh pembunuh berantai bernama Red John. Untuk memburu pembunuh tersebut, dia harus masuk ke Satuan California, Biro Investigasi, atau disingkat CBI, ya seperti FBI wilayah California, dengan tim yang dipimpin Teresa Lisbon, Kimball Cho, Wayne Rixby, dan Grace Van Pelt. Di sana ia harus menjadi konsultan dan membantu CBI mengungkapkan berbagai macam kasus dengan cara pandang dan pola pikirnya. Honestly, it's not as bad as it looks. Episode pertama diawali dengan saat satuan CBI Patrick dan Lisbon menangani kasus pembunuhan seorang gadis. Tampak seorang petugas polisi yang songong telah mengaku mendapatkan tersangka pembunuhan tersebut dan tidak perlu bantuan CBI. Don't think we'll be needing you guys. We're like the neighbor kid who found the body. Lalu, tampak jagoan kita, Patrick Jane, mengamati lingkungan sekitar serta membaca bahasa tubuh orang tua korban. Dan tanpa izin oleh siapapun, Patrick masuk ke dapur keluarga korban dan main comot roti dan teh penghuni rumah sambil menatap foto korban dan keluarganya. Lalu ibu korban yang notabene adalah pemilik rumah memergoki dia di dapur. Dengan entengnya, dia mengenalkan diri dan menanyakan, Would you like a cup of tea? saat minum teh bersama, Patrick mencoba membaca karakter yang hanya wanita itu ketahui. What do you know? All sorts of things. You love India, but you've never been there. You have trouble sleeping. You really only pretend to like skiing, right? Wish you'd been more adventurous when you were younger. Favorite color is blue. You're psychic. Lalu Patrick Jane memberitahu kepada wanita itu bahwa ia tahu kalau wanita itu berpikir suaminya lah yang membunuh anaknya, yang faktanya suaminya adalah ayah tiri dari korban. Wanita itu berpikir anaknya ingin menyampaikan kepadanya soal perbuatan asusila terhadap anaknya. Dan Patrick meyakinkan kalau wanita itu selalu benar dan laki-laki selalu salah. Dan benar saja saat suaminya datang, inilah yang terjadi. Shoot, honey, please. Honestly, it's not as bad as it looks. Pada scene selanjutnya, CBI menangani kasus dari dua saudara kaya yang mendapati istri si kakak dan dokter pribadinya harus tewas di rumahnya yang diduga dilakukan oleh Red John, ditandai dengan simbol khasnya. Pada saat otopsi, para agen CBI menduga kalau kedua korban adalah seorang kekasih, namun berbeda dengan John. Lovers? No, this one's gay. Mereka sempat ragu, hingga mereka harus menemui rekan korban pria yang juga seorang dokter. Dr. Wagner. Kita sebut saja si botak, dan sesuai dugaan kita, Patrick Jane selalu benar. Beginilah kata si botak. Lovers? No, he was gay. Berpindah tempat di TKP pembunuhan bersama seorang forensik belagu mencoba menjelaskan bagaimana Red John melakukannya. Saat ia menjelaskan, Patrick sedang mengenang bagaimana ia harus berurusan dengan Red John. Diawali pada masa dulu ia seorang cenayang yang suka meremehkan karakter dari Red John. Lalu saat dia mengamati sekitar TKP dan ia membantah bahwa ini bukan Red John. This isn't Red John. Seperti biasa, ia sempat diragukan. Namun dari bukti yang ada, akhirnya timnya mengakuinya. This one doesn't fit the pattern. So Jane was right, we have a copycat. Demi mendalami bukti yang ada, Patrick dan Elsie Bond mengunjungi si botak. Dengan kemampuan deduksi, Patrick STDs. mampu mengetahui bahwa si botak menyukai misteri kriminal. Pada saat akan pergi, Patrick mencoba meminta obat resep tidur kepada si botak. Namun si botak tidak mau memberinya tanpa ada konsultasi terlebih dahulu. Can you fix me up?
Pada saat makan bersama tim, Patrick menunjukkan skill tangannya dengan menggerakkan pipet tanpa menyentuhnya. Dengan penasaran, Grace bertanya, How'd you do that? Telekinesis. He blew on it. pada saat istirahat di hotel, Patrick didatangi orang tak dikenal yang memberinya surat yang seakan dari Red John. Karena dia tidak dapat mengejar sosok tersebut, dia lalu bercerita kepada timnya, dan mereka menyuruh untuk istirahat sejenak. Get some sleep. Bukannya istirahat, dia malah mempunyai ide untuk mengungkapkan kasus. Dimulai dengan menulis sebuah buku diary palsu yang seakan milik korban pria. Patrick melakukannya hingga pagi, sehingga ia punya alasan untuk meminta resep obat tidur, sehingga ia dapat bertemu dengan si botak. You didn't sleep, did you? I'd like to make an appointment with Dr. Wagner, please. Di lain sisi, tim menemukan bukti bahwa di antara kakak beradik yang menjadi pembunuhnya. Sementara itu, Jane disuruh si botak untuk menceritakan tentang latar belakangnya. Dia kembali teringat tentang bagaimana ia harus berurusan dengan Red John dikarenakan tipuan Red John. cenayangnya. A lonely soul. Di mana dikarenakan omongan menantang Red John tersebut, ia harus mendapati istri dan anaknya harus tewas terbunuh di rumah dia sendiri. Mr. Jane. Namun tentu saja bukan itu yang diceritakan kepada si botak. That's spooky. Sementara itu di kantor CBE, si kakak dan adik saling menuduh. Akhirnya Patrick mendapatkan resep obatnya. Namun sebelum pulang, dia memberi sugesti kepada si botak bahwa pembunuhnya sebenarnya bukanlah antara kakak adik, namun akan diketahui saat forensik mencari buku diary milik si korban, yang sebenarnya Patrick lah yang mengarang buku itu. Sebelum meninggalkan gedung, Patrick memeluk si botak. Dengan gusar, si botak memikirkan perkataan Patrick, sehingga ia berpikir untuk menggeledah ruangan korban. Pada saat si botak menggeledah, ternyata Patrick kembali dengan beralasan HP-nya ketinggalan. Namun si botak yakin kalau pintu gedung sudah terkunci. How did you get in? Ternyata pada saat Patrick memeluk si botak, Patrick mengambil kunci akses gedung. Sangat pintar. Patrick menawarin untuk membantu mencari diary tersebut, karena memang dia yang menyimpan buku tersebut. Eureka. Pada saat Patrick ingin pulang seakan telah menemukan bukti pembunuhan, si botak menahannya dengan beralasan bahwa handphone Patrick masih tertinggal. Yeah, got it. Namun pada saat Patrick berbalik badan, Goodbye again. Wait. ia lalu meminta buku tersebut, dan setelah dibacanya, si botak baru sadar kalau sudah dijebak si Patrick. Patrick sudah mengetahui sejak awal kalau si botak pelakunya dan menjebak si kakak adik. Ini semua dikarenakan oleh si botak kalah saing dengan korban pria, sehingga dia mencari cara agar pembunuhannya tidak ketahuan. Pada saat lengah, Patrick menipu si botak agar dapat kabur. Lalu datanglah Wayne yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Patrick. Dikarenakan Patrick tidak jujur kepada tim, Patrick harus meminta maaf kepada tim. I just wanted to get sleeping pills. I swear to God, I didn't. And let us tear apart the victim's family simply to satisfy your childish need for... I'm sorry. No, you're not. Sementara itu, ia harus tetap meratapi kepergian keluarganya. Kisah Patrick Jane akan tetap terus berlanjut sampai ia dapat membalaskan dendamnya kepada Red John. Mari kita lanjutkan kisah kecerdikan The Mentalist di alur cerita yang hanya ada di channel ini.